Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baik, kita akan lanjut ke pembahasannya teman-teman. Kita kali ini tidak perlu durasi yang panjang-panjang ya. Tidak ada gunanya durasi panjang-panjang, tapi teman-teman justru malah nanti jadi bingung ya. Bingung untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Lebih bagus saya jelaskan secara singkat, padat, tepat, dan akurat ya teman-teman. Kita akan mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya entok kurus atau entok kuntetan ya. Jadi kalau entok sudah kuntetan teman-teman ya, susah sekali untuk kita bangkitkan kembali. Perlu metode-metode khusus. Maka dari itu jangan sampai ini terjadi di peternakan entok teman-teman ya, di rumah ya. Jangan sampai terjadi. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya entok menjadi kurus dan tidak tumbuh secara normal. Yang pertama sekali, menduduki angka pertama, yaitu perawatan yang tidak bagus. Artinya, perawatan yang tidak bagus ini menyangkut semuanya teman-teman. Mungkin dari cara pemberian pakan, waktu pemberian pakan, dan kemudian apa yang kemudian kita berikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan entok, termasuk pemberian air minum ya teman-teman ya. Jadi ini penting, sederhana tapi penting. Kemudian yang kedua, pakan yang kita gunakan itu tidak tepat ya, itu akan membuat entok menjadi kurus. Misalnya entok usianya baru 1 bulan ke bawah misalnya teman-teman dan sobat semua, tapi demi meminimalisir biaya pakan, kita press dengan pakan-pakan alternatif yang tidak mengandung nutrisi tinggi ya, yaitu salah besar. Padahal entok usia 0 sampai kepada 1 bulan itu lagi gencar-gencarnya itu ya, lagi perlu-perlunya pakan yang mengandung nutrisi tinggi supaya mereka bisa tumbuh dengan baik dan dengan normal ya. Bagaimana mungkin ketika kita memberikan pakan entok usia 0 sampai kepada 1 bulan hanya kita berikan pakan alternatif yang berupa gedebok pisang yang kita rajang-rajang kemudian kita hanya campurkan dengan dedak? Apa yang akan terjadi? Sedangkan itu masa pertumbuhan ya. Dan semuanya itu rata-rata demi meminimalisir biaya pakan, demi menekan biaya pakan. Kita boleh sebagai peternak menekan biaya pakan, itu adalah cara kita untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi bukan berarti harus menyiksa ya, bukan berarti harus menyiksa ternak-ternak kita. Salah itu teman-teman dan sahabat semua. Percaya saja, kalau usia 0 sampai kepada 1 bulan kita berikan pakan full pabrikan, kita tidak akan rugi kok, tidak akan rugi. Nah, baru setelah nanti menginjak 1,5 bulan ke atas, nanti bisa kita masukkan pakan-pakan alternatif ya, dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pakan supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu juga pakan alternatif yang kita berikan juga harus pakan-pakan alternatif yang mengandung nutrisi tinggi ya. Ya, misalnya debok pisang kita berikan kepada entok yang usia kurang dari 1 bulan, apa yang akan terjadi? Saya ingin tanya, apa yang akan terjadi ya? Sedangkan kandungan nutrisi yang ada pada gedebok pisang ini kan sangat rendah sekali nutrisinya ya teman-teman. Maka dari itu saya tidak pernah untuk membuat sumber pakan itu dari gedebok pisang saya jadikan sebagai sumber pakan utama, tidak ya teman-teman ya. Yang saya sampaikan ini adalah fakta. Jadi supaya nanti teman-teman bisa kemudian memperbaiki atau mungkin setidaknya mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Jika memang cocok silahkan diikuti. Kalau memang tidak cocok apa yang saya sampaikan, tidak perlu diikuti teman-teman ya, tidak perlu diikuti. Tapi ini fakta. Dan saya akan bisa menunjukkan salah satu entok saya yang saya rawat dengan tidak baik, dan kemudian di usia 1 bulan ke bawah saya langsung berikan pakan alternatif yang tidak saya campur dengan pur, yang tidak saya campur dengan pakan pabrikan sama sekali. Ini dia akibatnya dan hasilnya. Kebiasaan saya itu selalu uji coba ya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul berdasarkan uji coba. Saya kurang puas rasanya ketika saya mereview sesuatu tapi belum dicoba di kandang entok saya. Nah, ini sudah saya coba ya. Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman dan sahabat semua ya. Ini dia, sudah tertangkap oleh kamera ya. Ini adalah entok yang saya pisahkan dengan kawan-kawannya, yang saya rawat hanya dengan menggunakan pakan alternatif yang tidak mengandung nutrisi tinggi, yaitu di angka 1 bulan ke bawah. Dulunya saya hanya berikan gedebok pisang yang saya iris-iris dan kemudian saya hanya campur dengan dedak. Inilah
hasilnya, ya. Jadi seharusnya entok seusia ini teman-teman dan sahabat semua ini sudah besar, tapi ini kuntetan seperti itu, ya, ngecicir begitu, ya. Itu sangat enteng sekali, sangat enteng sekali. Nah, pengalaman saya ini teman-teman itu membuktikan bahwa ketika kita berternak entok hanya dengan menggunakan pakan alternatif yang tidak mengandung nutrisi tinggi, ya, dan kemudian kita salah waktu pemberian pakannya, itu jelas berakibat fatal untuk ternak entok kita. Seperti ini, inilah akibatnya. Yang pertama, apakah ketika teman-teman melihat entok ini bisa dikategorikan entok yang gemuk? Tentu saja tidak. Saya sendiri yang merawat, ya, tidak, saya tidak setuju kalau ini dikatakan sebagai entok yang gemuk dan tumbuh dengan subur, ya, salah. Nah, inilah akibatnya teman-teman, ya. Nah, kita boleh menggunakan pakan alternatif, ya, tetapi ada masa dan waktunya, ya. Jadi inilah pentingnya kita memahami segala sesuatu yang memang bisa membangkitkan kita, bisa membuat kita itu bisa mendapatkan keuntungan dari usaha peternakan entok yang kita kelola. Pengalaman buruk saya ketika saya sampaikan itu ya jadi pelajaran buat teman-teman, ya, supaya nanti tidak dicontoh di rumah, ya. Jadi sudah ada antisipasi dari teman-teman sekalian di rumah, ya. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, kesimpulan daripada video ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar entok-entok kita tidak menjadi kurus, agar entok-entok kita tidak kuntetan dan bisa tumbuh kembang dengan baik dan normal, yaitu tentang perawatan yang maksimal serta dari segi pakan yang sesuai dengan usia. Ini sangat penting sekali, ya teman-teman dan sahabat semua. Saya pastikan kalau kita hanya beternak menggunakan pakan-pakan alternatif yang punya nilai nutrisi rendah, ya, dan kemudian kita salah waktu pemberian pakannya, saya pastikan entok-entok kita tentu saja pasti akan kecetet dan tidak akan tumbuh kembang dengan baik. Baik teman-teman dan sobat semua, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.